Aku tidak tahu apakah yang menjemputku malam itu manusia atau bukan. Yang aku tahu, ketika motor itu berhenti di tengah gelap, aku sudah tidak merasakan tanah di bawah kakiku. Udara di sekelilingku dingin sekali, seperti masuk ke kulkas besar. Mataku menangkap cahaya lilin kecil berderet-deret, menyala redup di atas gundukan tanah. Di antara cahaya itu, ada wajah pucat perempuan duduk tepat di belakangku dan di depanku. Tukang ojek itu menoleh. Aku kira ia akan bertanya, kenapa aku gemetar. Tapi tidak, ia hanya tersenyum, memperlihatkan gigi yang terlalu banyak untuk ukuran manusia. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Sampai mataku jatuh pada sebuah batu nisan di sisi kanan motor. Di sana tertulis namaku sendiri, lengkap dengan tanggal wafat hari ini. Aku ingat betul, waktu itu jam di ponselku menunjukkan 00,07. Itu terakhir kali aku melihat cahaya, sebelum semuanya menjadi hitam. Dan ketika terbangun, aku sudah berada di pinggir jalan besar, tanpa tahu bagaimana aku keluar dari sana. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani pulang sendiri dari stasiun Manggarai. Dan kalau kau pikir cerita ini cuma karangan tersera saja, tapi kalau suatu malam kau melihat tukang ojek duduk sendirian di bawah lampu jalan dekat stasiun, jangan sekali kau menyapanya. Hari itu aku pulang terlalu larut, pekerjaan di kantor mendadak menumpuk, dan bos memintaku menyelesaikannya malam itu juga. Aku sempat ragu naik kereta terakhir dari Depok, tapi pikirku, toh jarak ke rumah dari stasiun Manggarai tidak terlalu jauh. Kereta terasa berbeda ketika malam hampir lewat. Gerbong hanya diisi beberapa orang. Sebagian besar menunduk lelah, sebagian lagi terlelap dengan kepala terhayang-hayang mengikuti gerakan rel. Tidak ada suara riuh seperti jam pulang kantor. Biasanya hanya derit roda besi yang terdengar jelas di telinga. Begitu kereta berhenti di peron, aku turun sambil merapatkan tas ke badan. Udara malam itu lembab, sedikit berangin, tapi ada hawa yang membuat bulu kudukku berdiri, entah karena dingin atau karena stasiun sudah terlalu sepi. Langkahku terdengar nyaring saat melewati lorong keluar. Lampu-lampu neon di dinding memancarkan cahaya putih pucat. Beberapa berkedip seperti kehabisan tenaga. Seorang petugas terlihat duduk mengantuk di kursinya. Sementara di ujung lorong, pintu keluar ke arah jalan utama sudah tampak gelap. Begitu aku keluar, suasana berbeda total dari siang atau sore hari. Biasanya, ojek pangkalan, ojek online, dan pedagang kaki lima berjejer ramai di depan stasiun. Tapi malam itu, hanya ada satu sosok duduk di bawah lampu jalan yang temaram. Seorang tukang ojek mengenakan jaket lusuh berwarna hitam dan helm separuh wajah yang dibiarkan tergantung di stang motornya. Ia duduk diam sekali, kedua tangannya menyilang di dada. Kepalanya sedikit menunduk, membuat wajahnya sulit terlihat jelas dari tempatku berdiri. Aku ragu untuk mendekat, tapi jarak ke rumah masih cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Ojek online di ponselku menunjukkan tidak ada pengemudi di sekitar. Mungkin karena terlalu malam. Akhirnya aku melangkah pelan mendekatinya. Suara tapak sepatuku di aspal terasa terlalu keras dalam keheningan itu. Saat jarak tinggal beberapa meter, tukang ojek itu mendongak matanya langsung menatapku. Ada kilatan aneh di sana. Bukan senyum ramah seperti pengojek biasanya. Lebih seperti tatapan orang yang sudah tahu aku akan jadi penumpangnya. Ia tidak bertanya aku mau kemana, hanya berkata pelan. Suaranya serak seperti habis lama tidak dipakai. Mau saya antar mbak? Murah, setengah harga. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup itu, aku mulai merasa ada yang tidak biasa. Tapi saat melihat sekitar, tidak ada pilihan lain. Harga yang ia sebutkan membuatku spontan menatapnya lagi. Itu terlalu murah, bahkan untuk jarak setengahnya. Biasanya, tukang ojek pangkalan akan mematok harga 2 kali lipat di jam seperti ini. Apalagi kalau penumpang perempuan dan jalanan sudah sepi.
Aku mencoba tersenyum, sekadar basa-basi, sambil bertanya, "Bener segitu bang? Jauh loh ke rumah saya." Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk sekali, lalu menundukkan kepala sedikit, seperti menyembunyikan senyum. Tatapannya tadi masih tertinggal di pikiranku, mata yang seperti kosong, tapi anehnya membuatku merasa dia sedang menelanjangi setiap gerakanku. Lampu jalan di atasnya berkelip pelan, membuat bayangan wajahnya kadang terlihat jelas, kadang hanya samar. Aku bisa melihat kulitnya pucat. Bukan pucat lelah seperti orang bekerja seharian, tapi pucat dingin, seperti tidak ada darah yang mengalir di bawahnya. Helaan napasnya terdengar panjang dan berat saat ia menggeser sedikit tubuhnya untuk mempersilahkan aku naik. Aku menangkap aroma aneh yang menguar dari jaketnya, campuran tanah basah dan wangi bunga melati yang terlalu menyengat untuk ukuran parfum. Sejenak aku berpikir untuk menolak dan mencari transportasi lain, tapi jalanan di depan stasiun benar-benar kosong. Angin malam berhembus, membawa suara dengung listrik dari conteng lampu yang berjajar. Akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke arahnya. Ia meraih helm di stang motor, menyerahkannya padaku dengan tangan yang terasa dingin saat menyentuh jemariku, seperti baru saja dikeluarkan dari air es. "Pakai ini mbak." Fire amen. Entah kenapa, aku merasa bukan keselamatan di jalan yang ia maksud dengan kata aman. Aku memasang helm itu, sambil mencoba menepis perasaan tidak enak di dada. Ia lalu menaiki motornya dengan gerakan kaku, seperti seseorang yang menghafal gerakan itu, tapi jarang melakukannya. "Kita lewat jalan belakang saja." "Ya," katanya pelan, tanpa menoleh. "Lebih cepat." Aku mengangguk saja, meski aku tahu jalan belakang yang ia maksud tidak pernah kupilih sebelumnya, karena terlalu gelap dan sepi. Motor mulai melaju pelan, meninggalkan area depan stasiun yang sepi. Aku kira ia akan memutar ke arah jalan utama, melewati deretan pertokoan yang masih kadang ada warung kopi buka hingga dini hari, tapi tidak. Begitu keluar dari bawah flyover, ia langsung membelokkan motornya ke sebuah gang sempit yang jarang kulihat. Jalan itu hanya muat satu motor. Diapit dinding rama-rama tua yang kusam dan tertutup rapat. Lampu jalan nyaris tidak ada. Hanya ada 1-2 cahaya redup dari balik tirai jendela yang setengah tertutup. "Kita lewat sini aja mbak, lebih cepat," katanya pelan. Suaranya terdengar datar, seperti sedang mengucapkan sesuatu yang sudah dihafal. Aku ingin menolak, ingin bilang untuk tetap lewat jalan utama saja. Tapi bibirku terasa berat untuk bergerak. Entah kenapa, sejak naik motor ini, tubuhku seperti sedikit kaku. Gerakan tanganku terbatas. Bahkan, untuk meraih ponsel di tas pun terasa sulit. Angin malam yang masuk lewat celah helm membuat kulit di tengkukku merinding. Bau tanah basah yang tadi samar kini semakin kuat. Suara mesin motor pun terdengar aneh, terlalu halus. Nyaris tidak ada getaran sama sekali di bawahku. Di sisi kiri, kulihat beberapa pintu rumah terbuka sedikit, seperti ada orang mengintip dari dalam. Tapi begitu mataku mencoba fokus, pintu itu tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Motor terus melaju, melewati pertigaan kecil yang seingatku tidak ada jika lewat jalur normal. Aku menatap ke arah kiri dan kanan, berharap menemukan patokan yang familiar. Tapi semuanya terasa asing. Jalan ini seperti tidak pernah ada di peta ingatanku. Dari kejauhan, kulihat jalan yang semakin menyempit, seakan mengarah ke lorong yang hanya diterangi satu lampu neon pucat yang menggantung miring di tiang kayu. Aku mulai panik dalam hati, nafasku memburu. Tapi di luar, aku seperti terjebak dalam diam. Seakan ada sesuatu yang menahan lidahku untuk bicara. Dalam diam itu, aku mendengar bisikan samar, entah dari mana. "Jangan lihat ke belakang." Aku menegakkan tubuh, mencoba meyakinkan diri
bahwa itu hanya suara angin. Tapi entah kenapa, hatiku tahu bisikan itu bukan berasal dari tukang ojek yang ada di depanku. Gang sempit itu terus memanjang, seperti tidak pernah habis. Motor melaju pelan tapi stabil. Dan entah kenapa, aku tidak bisa memperkirakan berapa lama kami sudah di sini. Rasanya waktu berjalan lebih lambat. Lalu, bau itu datang. Awalnya samar, seperti tanah yang baru saja disiram hujan. Tapi tak ada tanda-tanda hujan di sekitar. Aspal kering, udara juga tidak lembab, seperti usai gerimis. Bersamaan dengan bau tanah basah itu, muncul aroma bunga melati yang begitu tajam menusuk hidung. Bukan wangi lembut seperti di toko bunga, tapi wangi yang terlalu pekat, sampai-sampai terasa menempel di tenggorokan. Aku menarik napas lewat mulut, mencoba menghindari aromanya, tapi udara yang masuk justru membawa hawa dingin yang aneh dingin, seperti ketika membuka lemari besi yang sudah terkunci puluhan tahun. Dingin yang membuat gigi beradu pelan tanpa kusadari. Helm yang kupakai mulai terasa sesak. Ada rasa ingin segera melepaskannya, tapi tubuhku seperti berat untuk bergerak. Mataku mulai melirik ke kanan dan kiri, mencari sumber bau itu. Di sisi kanan jalan, kulihat pagar kawat berkarat yang menutup sebuah lahan kosong. Di baliknya, ada deretan pohon Kamboja berdiri diam. Daunnya sedikit bergoyang, meski angin hampir tidak ada. Bau melati semakin menyengat setiap kali motor melewati area itu. Seakan ada yang menaburkan bunga di udara tepat di jalur kami. Aku ingin bertanya pada tukang ojek itu, apakah ia juga mencium aroma ini? Tapi lidahku keluh, suara yang ingin keluar, seolah ditelan dingin yang merambat dari tengkuk ke punggung. Dan entah bagaimana, di tengah aroma melati itu, aku mencium sesuatu yang lain, tipis sekali, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Bau anyir yang samar, seperti darah yang mulai mengering. Aku menatap punggung tukang ojek itu. Jaketnya sedikit terbuka di bagian belakang, dan dari celah itu, aku bisa melihat warna kain yang aneh. Bukan kaos, bukan kemeja, tapi seperti kain putih kusam, bernoda kecoklatan di beberapa bagian. Angin kembali berhembus, kali ini bersama dengan suara yang seolah lewat tepat di telingaku sudah dekat. Aku spontan menoleh ke belakang, tapi yang kulihat hanya gelap pekat dan bayangan sesuatu yang bergerak cepat, mengikuti di belakang motor. Awalnya aku terlalu fokus pada bau aneh di udara, sampai lupa memperhatikan satu hal yang seharusnya sangat jelas. Motor ini sama sekali tidak mengeluarkan suara mesin. Seharusnya, di gang sempit seperti ini, bunyi knalpot pasti terdengar memantul dari dinding rumah di kanan kiri jalan. Tapi yang kudengar hanyalah suara gesekan ban di aspal. Yang, entah kenapa juga terlalu pelan. Aku menajamkan pendengaran, mencoba menangkap bunyi apapun dari bawah jok tempatku duduk. Tidak ada, bahkan getaran mesin yang biasanya terasa di kakiku juga tidak ada. Rasanya seperti duduk di atas kursi yang bergerak sendiri. Jalanan mulai sedikit menurun. Dalam kondisi normal, aku pasti akan merasakan tarikan gravitasi dan guncangan halus ketika ban menghantam permukaan aspal yang tidak rata. Tapi kali ini, tidak ada sensasi itu. Motor ini meluncur terlalu mulus, seperti tidak benar-benar menapak di jalan. Tanganku mulai berkeringat di pegangan belakang jok. Aku mencoba menggerakkan kaki untuk memastikan aku masih di atas motor sungguhan, bukan entah apa. Namun saat kakiku menyentuh bagian besi di samping, rasanya dingin sekali. Bukan dingin logam malam hari, tapi dingin seperti es yang baru keluar dari freezer. Aku mulai merasa napasku pendek. Pikiranku berteriak untuk turun, melompat, apapun. Tapi tubuhku tetap kaku. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah memandangi punggung tukang ojek itu. Dari celah antara helm dan kerah jaketnya, kulihat kulit lehernya pucat, terlalu pucat, dan ada gurat kebiruan yang menjalar seperti urat membeku. Motor terus melaju tanpa suara, tanpa getaran,
tanpa rasa nyata, hanya hawa dingin yang semakin menusuk. Dan sesekali terdengar seperti suara napas, tapi bukan dari tukang ojek itu, melainkan dari tepat di belakangku. Aku menoleh perlahan ke spion di sisi kiri, ingin memastikan siapa atau apa yang ada di sana. Tapi sebelum mataku sempat fokus, lampu jalan di depan kami mulai padam satu persatu. Motor terus melaju di jalur yang entah di mana. Tiba-tiba satu lampu jalan di depan kami berkedip pelan, lalu mati. Tak lama, lampu berikutnya menyusul padam, lalu berikutnya lagi. Seolah ada sesuatu yang bergerak bersama kami, mematikan setiap cahaya yang kami dekati. Dalam beberapa detik, jalanan di belakang motor sudah tenggelam dalam gelap total. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanya datang dari bulan. Itu pun tertutup awan tipis yang membuatnya tampak pucat, seperti wajah orang sakit. Sinarnya cukup untuk membuatku melihat bentuk-bentuk samar di sekitar, tapi justru itu yang membuatku menyesal melihat di sisi kiri. Di antara pohon-pohon Kamboja yang tadi kami lewati, aku menangkap sekilas sosok seseorang. Tubuhnya tegak, tapi langkahnya aneh, seperti berjalan mundur, perlahan, sambil menatap lurus ke arah kami. Aku ingin memastikan apa yang kulihat, tapi motor terus bergerak. Saat mataku kembali ke arah sosok itu, dia sudah hilang. Yang tersisa hanyalah gerakan halus daun Kamboja, seolah baru saja dilewati sesuatu. Jantungku berdetak begitu kencang, sampai rasanya suara detaknya lebih keras dari sunyi di sekitar. Tukang ojek itu tidak mengatakan apapun. Kepalanya sedikit menunduk, seolah tidak peduli, atau memang tidak menyadari betapa jalanan kini seperti berada di dunia lain, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa kehidupan. Udara menjadi lebih dingin, menusuk ke dalam tulang. Aku bisa melihat embusan napasku sendiri di balik visor helm yang mulai berembun. Lalu, dari sudut mataku, di sisi kanan jalan, aku melihatnya lagi. Sosok itu masih berjalan mundur. Kali ini lebih dekat. Mulutnya terbuka, tapi aku tidak melihat giginya, hanya rongga hitam pekat yang menganga. Aku memejamkan mata, berharap itu hanya bayangan, ilusi karena kelelahan. Tapi ketika aku buka lagi, sosok itu sudah tepat di samping motor. Dan kepalanya menoleh perlahan ke arahku. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, tapi itu hanya membuat aroma tanah basah dan melati semakin menusuk ke paru-paru. Untuk mengusir rasa panik, aku menunduk sedikit dan melirik ke spion kiri motor. Awalnya, aku hanya ingin memastikan apakah sosok yang berjalan mundur tadi masih mengikuti, tapi pandanganku justru terpaku pada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di spion itu, bayangan tubuhku terlihat jelas lengkap dengan helm yang kupakai. Namun di belakang bayangan tubuhku, ada siluet lain, seorang wanita. Ia duduk tegak di jok belakang, persis di tempatku sekarang. Rambutnya hitam panjang, menutupi hampir seluruh wajah. Kedua tangannya menjuntai di sisi jok, dan kulitnya pucat, seperti lilin yang lama terpapar bulan. Aku spontan menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa selain punggungku sendiri dan pegangan besi di belakang jok. Dengan jantung yang berdetak kencang, aku kembali menatap spion. Wanita itu masih Ada. Kali ini kepalanya sedikit miring, seolah sadar aku sedang melihatnya. Rambut yang tadinya menutupi wajah mulai tersibak, memperlihatkan kulit wajah yang tidak utuh, seperti kertas yang terkelupas basah, memperlihatkan lapisan gelap di bawahnya. Tubuhku kaku, telapak tangan mulai basah oleh keringat. Tukang ojek di depanku tidak bereaksi sama sekali, seakan tidak menyadari ada orang lain, atau mungkin dia tahu. Wanita di spion itu perlahan mengangkat tangan kirinya, bukan untuk melambai atau menyentuhku, tapi untuk menunjuk ke depan, ke arah jalan gelap yang akan kami lewati. Aku mengikuti arah telunjuknya.
dan melihat di ujung jalan ada pendar cahaya redup yang berkelip seperti lilin. Awalnya aku pikir kami hanya berbelok ke jalan tikus biasa, tapi beberapa detik kemudian aku sadar aku tidak pernah melihat jalan ini sebelumnya. Aspalnya retak-retak dan penuh genangan air berwarna hitam. Di kiri dan kanan, dinding bata merah menjulang tinggi, hampir menutup seluruh pandangan. Dinding itu basah, berlumut, dan tampak seperti belum pernah disentuh sejak puluhan tahun lalu. Setiap kali motor melaju, suara mesin bergema aneh, seperti dipantulkan berkali-kali dari arah yang salah. Udara di lorong itu begitu pengap, bercampur bau tanah basah, dan sesuatu yang lebih menusuk, bau seperti kain basah yang sudah lama tidak dijemur. Nafasku terasa berat, mataku mulai mencari tanda-tanda jalan keluar. Tapi anehnya, lorong itu terasa makin menyempit. Jarak antara dinding di kiri dan kanan seperti bergerak mendekat perlahan. Aku bahkan merasa jika aku mengulurkan tangan, jari-jariku bisa menyentuh dinding di kedua sisi sekaligus. Lalu aku melihatnya, di sela-sela celah bata yang retak, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya kukira hanya binatang kecil, tapi ketika aku menajamkan pandang, yang terlihat adalah mata. Mata bulat, kecil, dan terlalu hitam untuk milik manusia. Dan yang membuatku hampir berteriak, mata itu berkedip bersamaan di beberapa titik, seolah ada puluhan wajah yang mengintip dari balik dinding. Aku ingin menepuk bahu tukang ojek itu, bertanya jalan ini mau kemana. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, ia justru mempercepat motornya. Nafasku makin memburu, dan untuk pertama kalinya, aku sadar kalau suara langkah kaki entah dari mana asalnya mulai mengikuti di belakang. Motor itu akhirnya keluar dari lorong sempit yang pengap. Aku berpikir mungkin akan kembali ke jalan besar, tapi yang kulihat malah membuat tubuhku kaku. Di depanku, di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri sebuah papan kayu tua. Cat putihnya sudah mengelupas, huruf-hurufnya tampak memudar, tapi masih cukup jelas untuk kubaca. Pemakaman Umum Manggarai. Aku refleks menelan ludah, rasanya seperti seluruh darah di tubuhku mengalir turun ke kaki. Angin malam bertiup pelan, tapi membawa bau lembab yang menusuk hidung. Bau tanah basah bercampur daun busuk, aroma yang sering kuingat dari pemakaman. Motor itu tetap melaju pelan, seolah memang menuju ke dalam. Di kiri dan kanan mulai terlihat batu, nisan-nisan berderet, sebagian miring, sebagian tertutup rumput liar setinggi lutut. Ada yang retak, ada yang dipenuhi lumut, dan beberapa bahkan seperti tenggelam setengah ke tanah. Aku mulai merasa sesak. Pak, ini lewat mana? Suaraku hampir bergetar. Tukang ojek itu tidak menjawab. Tubuhnya tegak, kepalanya lurus ke depan. Namun dari bawah helmnya, aku bisa melihat sedikit lekukan di pipinya seperti senyum yang dipaksa untuk ditahan. Angin bertiup lagi. Kali ini lebih dingin, dan entah kenapa, aku merasa seperti ada mata-mata yang mengikuti setiap gerakan kami dari kegelapan di antara nisan. Saat itu, samar-samar aku mendengar sesuatu. Seperti bunyi langkah, pelan, dan berat, tapi anehnya, bukan dari depan. Bunyi itu terdengar mengelilingi kami. Aku menatapnya hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat tengkukku dingin. Kulit wajahnya pucat, nyaris seperti lilin yang lama tersimpan di lemari. Tidak ada semburat merah di pipinya, tidak ada kilau sehat di matanya, malah matanya sedikit sayu, seperti kaca yang berembun. Yang membuatku hampir melompat dari jok adalah ketika aku sadar, dadanya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tarikan atau hembusan napas, tak terdengar suara desahan, tak terasa gerakan sekecil apapun dari tubuhnya. Motor terus melaju, rodanya menggerus aspal dengan suara lirih yang terdengar ganjil. Seperti bukan suara ban karet, melainkan roda besi yang tua dan berkarat. Aku mencoba berpikir logis, mungkin dia sedang menahan napas,
Tapi siapa yang bisa menahan napas selama ini? Sambil berkendara, aku menunduk, menggenggam erat bagian belakang jok, agar tubuhku tidak jatuh. Ingin sekali aku berteriak atau melompat, tapi rasa takut menempel di lidahku, membuat suara tercekik di tenggorokan. Angin malam yang lewat di telinga bukan lagi terasa segar, melainkan dingin dan berat, seperti hembusan dari lorong bawah tanah. Di tengah kekakuan itu, tukang ojek itu tiba-tiba menoleh sedikit ke arahku. Gerakannya lambat, terlalu lambat, seolah lehernya berderit saat diputar. Dari sudut mataku, aku melihat bibirnya bergerak, tapi bukan untuk bicara. Dia seperti menggumamkan sesuatu yang tak jelas, dan saat itulah aku menyadari gumaman itu persis seperti bisikan yang tadi menyebut namaku. Seolah aku sedang duduk di belakang bersama dua sosok. Aku tidak tahu kapan tepatnya tangan itu mulai menggenggamku. Awalnya hanya seperti sentuhan angin dingin di pergelangan, tapi perlahan berubah menjadi cengkeraman erat, dingin-dingin sekali, seperti es yang menempel langsung di tulang. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengarnya di telinga. Dengan napas terengah, aku menoleh setengah, berharap hanya imajinasiku saja. Tapi di jok belakang, wanita pucat itu sudah duduk rapat di belakangku. Bukan hanya rapat, bahunya menempel di punggungku, dan wajahnya begitu dekat hingga aku bisa merasakan embusan napasnya di tengkuk. Matanya, oh Tuhan, matanya hitam legam, tanpa putih sama sekali, seperti sumur gelap yang dalam dan tanpa dasar. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara keluar, hanya bau amis besi, seperti darah lama yang sudah mengering. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku seperti terkunci. Tangannya yang dingin mulai bergerak, merayap dari pergelangan ke telapak tanganku, lalu menggenggam erat. Dan di genggaman itu, aku merasakan yari-yari yang terlalu panjang untuk ukuran manusia. Sendi-sendinya keras, kuku-kukunya tajam. Motor terus melaju, tapi aku tidak lagi peduli kemana arahnya. Suara mesin terdengar jauh, seperti terendam air. Yang ada hanya detak jantungku dan genggaman dingin itu. Lalu, dari arah depanku, tukang ojek itu bersuara, tapi suaranya serak, berat, dan asing. Pegang dia, jangan sampai jatuh. Aku tidak tahu kepada siapa ia bicara, tapi genggaman di tanganku semakin kuat. Udara di sekitarku menjadi semakin dingin. Napas keluar seperti asap tipis. Meskipun malam itu bukan musim hujan, dan angin pun nyaris tak ada. Motor yang aku tumpangi melaju pelan di antara deretan batu nisan, seakan sedang menyusuri gang sempit yang diapit oleh rumah-rumah. Hanya saja rame-rame itu adalah gundukan tanah. Berlumut di atas tiap gundukan tanah, aku melihat lilin-lilin kecil menyala. Nyalanya bergetar lemah, tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Api itu memantulkan cahaya kekuningan di permukaan batu nisan yang kusam, membuat bayangan-bayangan bergerak seperti tangan yang melambai. Aku mulai sadar kalau tempat ini bukan pemakaman biasa. Ada sesuatu yang aneh. Batu-batu nisan itu tidak tersusun rapi seperti biasanya. Beberapa berdiri miring, sebagian bahkan hampir tumbang, dan di antaranya ada tanah yang terlihat seperti baru saja digali. Aku menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Dari kayohan, samar-samar terdengar suara orang berbisik, bukan satu, tapi banyak, seperti puluhan mulut yang berbicara bersamaan dengan nada rendah. Aku mencoba mencari sumber suaranya, tapi setiap kali menoleh, suara itu bergeser, berpindah arah, dan makin dekat. Tukang ojek itu masih belum mengatakan apa-apa. Bahunya sedikit bergoyang, entah karena tertawa atau karena menahan sesuatu. Sesekali, aku melihat kepalanya miring ke belakang, seperti ingin memastikan aku masih ada di belakangnya. Lalu, dari sudut mataku, aku melihatnya sosok-sosok berwajah
pucat berdiri di antara nisan. Sebagian hanya setinggi pinggang, sebagian lagi lebih tinggi dariku. Mereka tidak bergerak, hanya memandang. Cahaya lilin membuat wajah mereka separuh terang, separuh tenggelam dalam gelap, dan yang terlihat jelas hanyalah mata mereka kosong, tapi menempel padaku. Jantungku berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya, aku berpikir untuk melompat dari motor itu. Tapi entah kenapa, kakiku seperti menempel ke bodi motor, dingin dan kaku. Motor itu terus berjalan pelan, seolah memang sengaja mengelilingi seluruh area pemakaman, seperti memperkenalkanku pada semua penghuni di sini. Aku mematung, mataku tak berkedip, menatap batu nisan itu yang setengah tertutup lumut. Tulisan namaku terpahat jelas, huruf-hurufnya seperti memantulkan cahaya lilin yang bergetar di sekitarnya. Tanggal wafatnya hari ini, tepat hari ini. Lidahku keluh, napasku tercekat, dan suara di sekeliling mulai terdengar seperti bisikan-bisikan jauh yang bercampur dengan suara tanah digali. Tukang ojek itu berhenti di depan nisan, menoleh padaku. Perlahan senyumnya lebar, tapi matanya kosong. Di belakang, genggaman tangan dingin itu semakin erat, mencengkeram pergelangan tanganku sampai terasa tulangku ditekan. Aku ingin berteriak, tapi suara seakan terkurung di tenggorokan. Di udara, samar-samar tercium bau tanah basah dan bau kain kafan yang lembab. Dari sudut mata, aku melihat sesuatu bergerak di tanah di depan nisan itu. Tanahnya berdenyut. Awalnya, hanya sedikit lumpur yang menyelimuti ujung sepatuku. Tapi dalam hitungan detik, tanah itu seperti berubah menjadi lumpur pekat yang hidup. Kaki kiriku terbenam sampai mata kaki, lalu semakin dalam setengah betis, seolah ada tengen-tengen tak terlihat yang menarikku dari bawah. Suara itu makin jelas sekarang, bukan hanya memanggil namaku, tapi juga berbisik seperti mengajak, "Turun, sudah lama kami menunggu." Bisikannya datang dari segala arah, tapi terasa menusuk langsung ke dalam kepalaku. Aku panik, mencoba meraih tubuh tukang ojek itu, tapi dia hanya duduk diam di jok motornya, menatapku dengan senyum yang tidak berubah. Di belakangku, genggaman tangan dingin itu kini mendorong, seolah membantu tanah menelanku lebih cepat. Lilin-lilin di sekitar mulai padam satu persatu, digantikan oleh cahaya redup kemerahan dari dalam tanah. Dan di bawah sana, aku bisa melihat bayangan wajah-wajah pucat menatap ke atas, menggapai-gapai. Aku sendiri tidak mengerti bagaimana kakiku bisa terlepas dari cengkraman tanah itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang mendorongku dari belakang, tapi dorongan itu bukan untuk menyelamatkan, lebih seperti melepaskan, karena aku belum siap di bawah. Aku melompat dari motor tukang ojek itu, tanpa berani menoleh lagi. Nafasku memburu, dadaku seperti terbakar. Kaki terus melangkah, menabrak semak, melompati parit kecil, menyusuri jalan setapak yang bahkan tak pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada cahaya, hanya remang bulan yang terselip di antara dahan-dahan pohon. Sesekali aku mendengar suara langkah di belakang, tapi saat kutoleh, hanya ada kegelapan yang mengikuti. Lalu, tiba-tiba, aku tersadar sudah berada di tepi jalan besar. Lampu-lampu kendaraan melintas cepat, bising klakson, dan aroma asap knalpot menyerawak. Rasanya seperti terbangun dari mimpi buruk, tapi napasku masih terengah, dan sepatu kiriku masih basah berlumpur, yang membuatku tercekat. Dari kayohan, di antara pepohonan gelap di jalan yang baru saja kutinggalkan, ada cahaya lilin yang tetap menyala, diam, menungguku kembali. Suara klakson memekakan telinga. Lampu depan mobil menyilaukan mataku, membuatku menutup wajah dengan kadrat tanggung. Ban mobil itu berdecit keras, berhenti hanya beberapa jengkal dariku. Pintu depan terbuka dengan kasar. Seorang pria parubaya, mengenakan kemeja yang lengannya digulung, turun sambil menggerutu.
Mas gila ya, mau mati? Lari-lari tengah malam, dari arah kuburan segala, katanya setengah marah, setengah terengah. Aku masih susah bernapas, tubuh gemetar, tak terkendali. Kata-kata kuburan itu membuat darahku berdesir. Aku menoleh ke arah yang dia tunjuk dan baru sadar, jalan setapak yang tadi kulalui ternyata memang bermuara langsung ke kompleks pemakaman tua. Pria itu menatapku lama, matanya menyipit, seperti sedang menimbang sesuatu. Mas, siapa yang ngejar tadi? Tanyanya pelan. Aku tertegun. Waktu mobil saya mau belok, saya lihat Mas lari. Di belakang Mas, ada yang ikut jalan cepat. Tapi pas saya berhenti, orangnya hilang. Seketika bulu kudukku berdiri. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata, tapi lidahku keluh. Dan entah kenapa, aku merasa seperti ada sesuatu yang menatap dari balik gelap di belakang pemakaman itu. Pagi itu, aku masih merasa pusing, semalaman hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti kembali ke jalan gelap itu, mendengar suara motor tua yang meraung pelan, dan panggilan namaku dari balik tanah. Aku memutuskan untuk pergi lebih pagi ke stasiun, berharap udara luar bisa mengusir sisa rasa takut. Di pojok dekat pintu masuk stasiun, ada warung kopi sederhana. Pemiliknya, Pak Harun, seorang lelaki paruh baya yang sudah aku kenal sekadar sebagai penjual kopi langganan. Saat aku memesan kopi hitam, entah kenapa, aku spontan bertanya, "Pak, jalan yang tembus dari arah pemakaman ke sini, it's Payosanya, ramai nggak sih?" Malam-malam, Pak Harun berhenti mengaduk gulanya. Tatapannya perlahan naik menatapku. "Kamu lewat situ tadi malam?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menarik kursi, lalu duduk di depanku. "Nak, kamu tahu nggak? Jalan itu sudah jarang dilewati orang sejak kejadian beberapa tahun lalu." Aku diam, menunggu ia melanjutkan. "Dulu ada tukang ojek yang sering narik malam. Orangnya baik, ramah. Satu malam dia nganter penumpang yang minta diantar ke arah kampung belakang pemakaman. Katanya, penumpangnya cuma diem, duduk tegak di belakang." Pak Harun menelan ludah sebelum melanjutkan. "Begitu sampai di tengah jalan, ojek itu nggak pernah keluar lagi. Besoknya, warga nemuin motornya jatuh di tepi jalan. Mesinnya masih panas." Si tukang ojek ada di tengah pemakaman, lehernya penuh luka, matanya terbuka lebar. Siak itu, banyak yang bilang mereka pernah lihat dia masih narik penumpang di malam-malam tertentu. Tanganku otomatis meremas gelas kopi panas itu. "Maksud Bapak?" Pak Harun menatapku. "Kali ini lebih lama, Nak. Kalau kamu tadi malam benar-benar naik motor dari arah situ, coba pikir baik-baik. Kamu yakin yang bawa kamu itu masih orang hidup?" Suara bising stasiun mendadak hilang dari telingaku. Hanya degup jantungku yang terdengar. Kopiku belum sempat aku minum, tapi tubuhku sudah dingin, seperti baru keluar dari peti es. Sejak penjual kopi itu bercerita, aku mulai menyadari ada satu hal yang selama ini terlewat. Setiap kali aku menunggu ojek larut malam di dekat stasiun, ada saja sosok pria dengan jaket lusuh dan helm, setengah wajah duduk di motor bebek tua. Motornya tampak berkarat, plat nomornya hampir lepas, dan lampu depannya meredup kekuningan, seperti lampu Petromak kehabisan minyak. Biasanya, aku mengira itu hanya tukang ojek biasa, yang nasibnya kurang beruntung. Tapi setelah kejadian malam itu, bayangan tentang wajahnya menjadi jelas. Aku tidak pernah melihatnya berkedip. Tatapannya lurus, dingin, seperti menembus siapa pun yang berada di depannya. Penjual kopi itu menegaskan, "Kalau kau lihat dia, jangan sekali-kali naik. Dia biasanya muncul saat jam lewat tengah malam, dan hanya akan menatap lama sampai kau berjalan mendekat. Kalau kau berani menoleh ke belakang setelah naik," katanya, "kau akan lihat dia tak punya kepala." Kata-kata itu terus menghantuiku. Setiap pulang malam, aku selalu mempercepat langkah,
menghindari pandangan ke area pangkalan ojek yang gelap di sudut jalan. Kadang, dari kejauhan, aku masih mendengar bunyi mesin motornya meraung pendek, seperti memberi tanda bahwa ia masih ada, menunggu penumpang berikutnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi pulang sendirian, karena di stasiun Manggarai, sebagian ojek yang menunggu mungkin bukan lagi manusia. Bahkan setelah kematiannya, cerita ini menjadi pengingat bahwa kadang saat kita merasa ditemani di perjalanan malam, belum tentu yang bersama kita adalah manusia.